Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman? Anak sehat, rajin sholat, hebat. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan materinya kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Mister mau tanya, teman-teman, siapakah idola kalian? Siapakah orang yang kalian sukai? Apakah pahlawan superhero? Atau kalian mengidolakan artis Korea? Atau mengidolakan guru kamu yang ganteng ini? Nah, teman-teman, sebagai umat muslim ada seseorang yang harus kita jadikan sebagai idola, yang harus kita teladani sifatnya karena akhlak terpujinya yang luar biasa. Siapakah beliau? Adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan belajar kita hari ini, teman-teman dapat memahami dan meneladani sifat terpuji Nabi Muhammad SAW, yaitu sifatnya jujur. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Teman-teman sekalian, siap? Kita mulai. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam perilaku terpuji, yaitu sifatnya yang jujur. Nabi Muhammad berperilaku jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatannya. Karena sifat jujurnya, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Sifat jujur beliau contohkan sejak kecil, saat berdagang maupun setelah menjadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, dan jujur kepada semua orang. Nah, ada suatu peristiwa, seorang anak menemukan pensil yang terjatuh di lantai. Karena anak-anak ini jujur, pensil tersebut tidak diambil, namun disampaikan kepada temannya. Apakah ini pulpenmu? Bukan, itu bukan pulpenku. Nah, teman-teman, kapan dan di mana kita harus bersikap jujur? Apa jawabannya? Ya, kapanpun dan dimanapun kita harus bersikap jujur. Di sekolah, di kelas, di rumah, ataupun di tempat bermain, kita harus bersikap jujur. Ada suatu peristiwa lagi, ketika teman-teman sedang asik bermain, seorang anak menemukan uang yang terjatuh. Namun uang tersebut tidak diambil dan dijajankan, namun uang tersebut diberikan atau dilaporkan kepada gurunya. Ya, karena anak ini jujur, uang tersebut tidak diambil dan dibawa pulang, namun uang tersebut diberikan atau dilaporkan kepada gurunya, dan guru tersebut menyampaikan kepada teman-teman yang lain untuk menanyakan pemilik uang tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya ada contoh perbuatan yang tidak jujur dan tidak boleh dilakukan. Contohnya saat ujian, kita tidak boleh mencontek, karena mencontek adalah perbuatan yang tidak jujur. Seharusnya saat ujian kita mengerjakan soalnya dengan jujur dan mengerjakan soal sendiri. Keuntungan bersikap jujur: anak yang jujur akan disayang Allah, disenangi orang tua dan guru, mempunyai banyak teman, dan jujur akan membawa
pahala dan kebaikan. Sebaliknya, anak yang suka berbohong akan dibenci oleh Allah, tidak disukai orang tua dan guru, sedikit teman, dan berbohong akan membawa dosa dan keburukan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman termasuk anak yang jujur atau anak yang suka berbohong? Ya, semoga teman-teman anak-anak kelas 2 ini termasuk anak yang jujur, tidak suka berbohong, dan meneladani akhlak terpuji Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.